Gunjang-ganjing di Kementerian Keuangan tampaknya belum berakhir. Setelah huru-hara mengenai kekayaan atau harta pejabat di Ditjen Pajak dan juga di Bea Cukai, belakangan ini orang mulai mempergunjingkan jabatan rangkap eselon 1 bahkan wakil menteri di beberapa BUMN. Sebuah LSM menduga kuat bahwa ada 11 pejabat eselon 1 yang merangkap jabatan di BUMN. Belum lagi kemudian dipertanyakan berapa harta kekayaan Menteri Keuangan. Apakah benar dia memiliki rumah mewah di Maryland, Amerika, atau juga sebuah motor gede. Nah, inilah yang akan saya tanyakan langsung karena tamu saya di Kick and di Double Check adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum kita sambut Sri Mulyani, mari kita simak filler berikut ini. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dari saudara RAT. Saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Ya, sudah saatnya. Mari kita sambut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah hadir di acara Kick and di Double Check. Silakan duduk. Sebelum ke gonjang-ganjing yang baru, soal rangkap jabatan eselon 1 di 11 BUMN. Karena ini ditengarai salah satu sumber kekayaan, karena gajinya katanya sampai 2 miliar diterima oleh eselon 1. Dan juga jadi pertanyaan, ada undang-undang yang melarang menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan. Tapi sebelum sampai ke sana, masih ke belakang sedikit, karena masih ada orang yang juga merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban Menteri Keuangan soal harta kekayaan dari pejabat pajak dan pejabat bea cukai. Sampai di sini, menurut Anda apakah persoalannya sudah harusnya selesai atau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab? Mas Andi, terima kasih undangannya ya. Dan ini juga merupakan kesempatan untuk kita terus menyampaikan kepada masyarakat yang memberikan perhatian luar biasa banyak terhadap institusi pajak, sekarang Bea Cukai dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Pertama, mengenai langkah-langkah yang berhadapan atau yang berhubungan dengan kasus-kasus pejabat pajak, terutama saudara RAT dan kemudian saudara ED yang ada di Bea Cukai. Kementerian Keuangan dalam hal ini memiliki mekanisme untuk melihat profil dari seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan. Dari mulai pelaksana sampai pejabat eselon 1. Mereka itu diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil harta kekayaan. Kalau untuk pejabat-pejabat tertentu seperti yang diatur di dalam undang-undang yang menyangkut LHKPN, 32.000 dari 78.000 lebih pegawai dan jajaran Kementerian Keuangan wajib lapor LHKPN. Dan sisanya meskipun tidak wajib sesuai dengan undang-undang yang menyangkut LHKPN, karena itu menyangkut pejabat yang dianggap memiliki profil yang harus menyampaikan menurut undang-undang, saya lupa undang-undang mengenai LHKPN itu tahun 2017 atau 16, itu saya wajibkan mereka tetap melaporkan harta kekayaannya. Dan itu dibuat aplikasi dan diawasi oleh Inspektorat Jenderal kita.
Pertanyaan masyarakat apakah LHKPN itu diperiksa? Iya diperiksa. Tentu dari KPK juga, dan kami bekerja keras, bekerja sama dengan KPK untuk terus melakukan apa yang disebut kepantasan profil dari keseluruhan laporan harta kekayaan tersebut. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Irjen dalam hal ini untuk yang profilnya cukup tinggi dan kemudian kita mendapatkan laporan dari pengaduan masyarakat yang itu jumlahnya bisa mencapai tahun tertentu seperti 2019 itu bisa mencapai 900, kalau di tahun yang terakhir itu 520. Kita akan melakukan investigasi dan kalau ada ditengarai fraud terjadi, maka kita akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Ini mekanisme Itu internal. mekanisme selama ini yang terjadi dan kita juga terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Apakah itu KPK atau kepolisian dan kejaksaan. Baik, saya akan tanyakan lagi karena banyak orang bilang pengawasannya begitu lemahnya sehingga yang kasat mata di depan mata ini tidak terlihat oleh teman-teman pengawas. Begitu, pandangan masyarakat juga kan cukup banyak yang mengatakan sesudah diviralkan baru dilakukan tindakan. Iya. Jadi dalam hal ini kita melakukan review internal prosesnya seperti apa. Upamanya kalau saudara tadi dua pegawai kita yang sekarang menjadi perhatian masyarakat karena kebetulan media sosialnya memang menunjukkan dengan sangat bangga harta mereka. Kita sebetulnya sudah masukkan di dalam apa yang disebut pejabat berisiko tinggi. Kemarin Irjen, Wakil Menteri Keuangan sudah menyampaikan ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang kita kategorikan sebagai risiko tinggi. Nah kami, Mas Andi ya, dalam hal ini bekerja itu menjalankan juga sesuai aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi dalam hal ini tidak mungkin ini adalah selera saya pribadi. Oh, ini kayaknya mencurigakan medsosnya seperti itu, kita langsung pecat aja. Kan nggak bisa begitu. Kita diatur dengan Undang-Undang ASN, kita juga diatur mengenai keseluruhan tugas fungsi Kementerian Keuangan itu ada di berbagai undang-undang. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Undang-Undang tentang P2SK, tentang sektor keuangan, banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kementerian Keuangan. Tunggu, sampai di sini Anda sebenarnya hendak mengatakan bahwa Anda mencopot dua pejabat itu Ada bukan- landasan undang-undangnya? bukan tindakan sewenang-wenang. Tidak. Memang ada undang-undangnya, kadang-kadang sebagai pimpinan seperti saya, kalau melihat risiko terhadap institusi sudah sangat tinggi, ada semacam diskresi yang kita stretch untuk, karena kalau strict undang-undang jawaban kita mengatakan, oh iya sudah masuk kepada risiko tinggi, kami sedang melakukan eksaminasi, saya akan melakukan investigasi dan kita tunggu saja. Rakyatnya juga ngamuk kalau mendengar jawaban yang Tapi kan sifatnya tidak birokratis. adil, mereka belum diperiksa, Anda Mereka sudah melakukan diperiksa, tindakan. mereka sudah diperiksa. Makanya Jadi saya sudah ada temuan awal sudah internal. ada temuan awal. Sudah yang saya sebutkan tadi di dalam Inspektorat Jenderal kita, yang kita sebut 3 lines of defense. Sebetulnya dalam membuat apa yang disebut manajemen risiko. Risiko pertama adalah pada jajaran itu sendiri, pegawai dan atasan yang langsung berhadapan dengan pegawai tersebut. Apakah kemungkinan terjadi suatu penyelewengan, dan kalau itu terjadi dilakukan koreksi atau tidak. Kalau itu tidak terjadi, kita masih punya second line of defense namanya KITSDA. Ini adalah kepatuhan internal yang kita bentuk terutama di dua institusi penting itu, pajak dan bea cukai. Kemudian lines yang ketiga adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal ada yang mengawasi Direktorat Khusus, Inspektur Jenderal mengawasi pajak, bea cukai, dan kita punya investigasi, yaitu Inspektorat Jenderal Bidang Investigasi IBI. Ini semuanya adalah line of defense yang mendeteksi dan mendapatkan laporan masyarakat, mendapatkan data sendiri dan yang lain-lain. Ada mungkin satu yang mungkin tidak excuse ya, Mas Andi ya, dalam hal ini. Kita semua mengakui bahwa pada saat terjadinya pandemi 2020 hingga 2021 waktu Delta varian dan 2 tahun praktis yang namanya investigasi yang sifatnya field atau langsung interogasi kepada semua jajaran itu memang banyak yang tertunda karena kita kan banyak yang mungkin mereka melakukan Zoom tapi itu kan sama sekali tidak cukup efektif untuk melakukan. Jadi kami mengakui ada 2 tahun ini yang kami
memang kemudian menimbulkan persepsi bahwa sistem tidak cukup efektif bekerja. Namun bahwa di dalam radarnya Inspektorat Jenderal, kita mengidentifikasi tadi 69 pegawai kita yang disebut risiko tinggi, bahkan kita mengatakan lebih dari 200 yang disebut risiko menengah pun kita melihatnya. Dan langkah-langkah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kitsda. Banyak sebetulnya beberapa kasus ya, Kitsda itu melakukan tangkap tangan. Tapi kan saya nggak pernah mengumumkan, ada loh staf karyawan pajak yang ditangkap tangan. Kenapa nggak diumumkan? Nah, kenapa tidak diumumkan? Kalau ada bagian dari kita, keluarga di bendahara negara ini yang mencederai, kita potong.